Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, selamat pagi. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati sabda Tuhan dengan tema hidup berkelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tentu kita pernah berkeringat, pernah menangis. Nah, rasanya air mata dan keringat itu seperti apa? Rasanya asin. Ya. Setiap kita sadar dan tidak sadar atau tidak maksudnya, itu pasti pernah mencicipi air mata atau keringat kita. Rasanya asin. Kenapa asin? Karena perjuangan, upaya, duka cita, keprihatinan itu tidak ada yang manis. Setiap pergumulan, perjuangan hidup kita dan upaya kita apapun itu tidak ada yang manis. Yang manis adalah hasilnya. Apa kaitannya dengan berkelimpahan? Begini, kalau kita merindukan, menginginkan, mengharapkan hidup yang berkelimpahan, jangan kemudian kita dipenuhi dengan bayangan bahwa hidup berkelimpahan itu tanpa ada sesuatu yang membuat kita merasa lelah, merasa kekurangan, merasa dalam kekelaman, merasa berat dan sebagainya. Justru dalam situasi yang seperti tadi itu, kita akan merasakan betapa kelimpahan itu sebuah anugerah, sebagai berkat Tuhan, sebagai buah penyertaan Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-10b dari Yohanes 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang dalam gambaran seorang gembala itu memberikan kelimpahan dalam kehidupan para dombanya. Mengajak kita juga memahami, mengimani bahwa kehidupan orang percaya itu senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Meskipun dalam narasi perumpamaan ini ada ancaman, ada pencuri, ada bahaya. Tapi Tuhan senantiasa mendukung kita, menopang kita, mengajak kita untuk terus menghayati rancangan dan pertolongannya. Sesuai dengan narasi dari pemazmur dalam tulisannya pasal 23. Mazmur 23 ibarat sauh atau jangkar yang kuat dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi saat ini. Kita merasakan Tuhan menolong kita. Membawa kita ke air yang tenang. Membawa kita ke padang rumput yang hijau. Membawa kita pada ketentraman, pada kelimpahan makanan, pada situasi yang luar biasa. Tapi ingat, itu sisi kelimpahan, di baliknya itu ada kekelaman, ada rumput yang kering, ada makanan yang kurang, ada ancaman dari musuh, dan sebagainya. Maka ada tongkat, ada gada Tuhan yang terus mengiringi kehidupan para domba kita semua. Jadi sangat sinergis antara gambaran Kristus sebagai gembala itu dengan ungkapan iman sang pemazmur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia dalam kehidupan yang dinamis. Menguatkan kita semua melewati masa-masa yang kita jalani. Masa-masa sulit yang hari ini masih melingkupi kita semua, kita akan terus dibimbing Tuhan, diiringi Tuhan, disertai Tuhan dan akan ditolong untuk keluar dari situasi ini. Ungkapan Tuhan bahwa dia datang membawa kelimpahan itu mematahkan konsep teologi yang liar. Bahwa pandemi ini diizinkan Tuhan untuk menyatakan kedatangan Tuhan yang kedua. Atau pandemi ini diizinkan untuk menyerang secara pribadi, personal, agar orang-orang bertobat dan sebagainya. Itu bukan rancangan Allah dalam gambaran sebagai seorang gembala. Ini konsep teologi yang keliru. Bahwa ini terjadi iya. Tapi ingat,
kelimpahan itu dirasakan dengan penuh justru diawali dari situasi yang sulit. Tadi kayak rasanya air mata dan keringat, asin. Tapi setelah itu ada manis, ada damai, ada ketentraman yang kita cecak. Konsep bangunan teologi, konsep iman kita harus jelas bahwa Allah itu Allah yang imanen, yang menjadi gembala untuk kita semua dan akan terus memberkati kita dalam segala situasi. Aplikasinya apa? Kita belajar di jemaat perdana. Mereka setia berkumpul, setia berdoa, setia mohon berkat Tuhan, setia untuk mengingat kebaikan Tuhan melalui memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Itu gambaran-gambaran bahwa keluarga-keluarga Kristen itu terus beribadah kepada Allah yang mereka sembah dalam gambaran konsep Sang Gembala Agung. Hari ini jika kita beribadah di rumah, jangan pernah berpikir bahwa esensinya berbeda dengan ibadah di gereja. Sama. Maka tidak ada alasan untuk tidak kita laksanakan di rumah kita masing-masing ataupun bergabung dengan saudara yang lain. Beribadah dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup, mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Dia dalam segala situasi yang ada. Jemaat yang berdana juga terus bersyukur atas kehidupan mereka. Mereka saling berbagi, saling perhatikan sama lain. Mereka rela untuk membagi apa yang mereka miliki untuk kepentingan bersama, untuk kebutuhan bersama. Tidak ada egoisme yang terlalu pekat dalam hidup mereka. Ada keseimbangan yang terus dibangun. Ada saling menguatkan, ada saling melengkapi dalam kehidupan mereka untuk bagaimana membangun persekutuan yang indah dalam Tuhan. Itu hidup berkelimpahan. Dan kita juga diajak bagaimana bisa mendaraskan firman Tuhan hari ini dalam keseharian kita. Banyak sekali kerepotan yang ada hari ini. Kita juga merasakan dampak yang serius, baik sisi psikologis, sisi ekonomis, sisi sosial kita, tapi tentu Tuhan terus pelihara kita. Pemeliharaan kita itu berlimpah untuk kita. Berlimpah tidak harus banyak dalam sisi materialnya. Berlimpah itu adalah hati yang terbuka untuk menikmati berkat-Nya. Dan bagilah berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Bahwa gembala itu Tuhan Yesus, iya. Tapi dalam konteks yang berbeda, kita diajak juga untuk berpikir bahwa kita diutus sebagai gembala bagi diri kita dan orang lain, di mana domba-domba itu perlu rumput yang segar, perlu kondisi yang tidak kelam, perlu penghiburan, kekuatan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka sebagai gembala yang terus mendukung karya cinta kasih Tuhan. Kiranya hidup berkelimpahan menjadi kekuatan dan perutusan kita yang akan kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.